Anies Baswedan membela Tom Lembong. Para habaib dan muhibbin harus ikut membela Tom Lembong. Tom Lembong adalah tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong ini adalah orang nomor 2 di dalam tim kampanye pemenangan Anies Muhaimin. Tom Lembong ini bukan orang biasa, tetapi teman akrab daripada Anies Baswedan. Tom Lembong adalah seorang politikus beragama Katolik. Nah, kalau kita membahas tentang politik kekuasaan, sekali lagi kita harus ingat nih, timnya Anies dan Muhaimin ada orang Katolik bahkan menduduki jabatan orang nomor 2 di dalam tim kampanye pemenangan Anies Muhaimin. Nah, sekarang ini kan presiden sudah dilantik, bukan capres cawapres lagi. Jadi saat ini tidak kampanye. Lalu mengapa Tom Lembong ini ditangkap dan kemudian Anies Baswedan membela mati-matian? Ada di dalam channel YouTube-nya Anies Baswedan bahwa Anies memberikan semangat dan memberikan dukungan serta membela Tom Lembong. Lalu siapakah Tom Lembong itu? Tom Lembong nama lengkapnya adalah Thomas Trikasih Lembong. Ada namanya Trikasih. Trikasih itu nama lain daripada Trinitas. Trikasih, Trinitas. Bukan Trimurti loh ya, tapi Trinitas. Nah, siapakah yang memiliki Trinitas? Yaitu orang Kristen Katolik. Nah, Thomas Trikasih Lembong ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Ini luar biasa. Saat Tom Lembong atau yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Jokowi, itu pada tahun 2015-2016. Nah, ini spekulasinya bahwa dikatakan Tom Lembong ini sebagai korban daripada balas dendam begitu. Katanya balas dendam nih, karena Tom Lembong tatkala menjadi tim pemenangan kampanye Muhaimin ya, Anies Muhaimin, Tom Lembong ini kan tercatat sebagai orang nomor 2. Tom Lembong lahir di Jakarta pada 4 Maret tahun 1971. Adalah salah satu politikus Katolik yang menjadi teman dari Anies Baswedan. Sehingga Tom Lembong diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam struktur tim kemenangan Anies Muhaimin setelah Sudirman Said sebagai CO Kapten yang pertama. Sedangkan kaptennya sendiri adalah Habib Muhammad Syauqi Alaidrus. Ini seorang Pak Alwi ya, sebagai mantan pensiunan seorang tentara angkatan udara. Nah, Tom Lembong sendiri adalah CO Kapten yang nomor 2. Karena CO Kapten yang pertama adalah Sudirman Said sebagai representasi dari PKB. Nah, sedangkan Anies itu sendiri kan harus punya tim ya, berarti Tom Lembong itu adalah orang nomor 1-nya Anies. Jadi Tom Lembong itu orang nomor 1-nya Anies, sedangkan orang nomor 1-nya PKB yaitu Sudirman Said di dalam tim kemenangan Anies Muhaimin atau yang disingkat TKN-nya Amin. Pada bulan Agustus tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Anies Baswedan menunjuk Tom Lembong sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Luar biasa kan? Jadi Tom Lembong ini karena begitu dekatnya dengan Anies Baswedan, maka Tom Lembong ditunjuk sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Nah, PT Jaya Ancol ini adalah salah satu PT yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia. Ini luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah tidak mengherankan jika saat ini Pak Anies Baswedan membela mati-matian kepada Tom Lembong. Bahkan di dalam channel YouTube-nya Anies Baswedan sudah ada bagaimana Pak Anies Baswedan memberikan dukungan terhadap Tom Lembong.
dan juga mengkritisi pemerintah. Oleh sebab itulah, mari kita sebagai pribumi asli ini harus sadar dan waras. Sadar dan waras kalau membahas tentang politik kekuasaan, jangan selalu membawa-bawa agama, selalu dibawa-bawa sebagai politik identitas. Mengapa dalam politik tidak selalu membawa-bawa agama? Begini loh, agama itu terlalu dibawa kemana-mana. Ingat ya, agama harus dibawa kemana-mana. Di tempat tidur dibawa, di WC dibawa, di kerjaan dibawa, dimanapun dibawa, termasuk di dalam politik. Tetapi dalam kampanye kita tidak boleh hanya sepihak mengklaim bahwa agama kita, tidak. Karena lawan politik kita juga banyak yang beragama Islam. Lawan politiknya juga banyak yang beragama Kristen Katolik. Dan di dalam tim kita juga tidak semuanya Islam. Banyak ternyata timnya Anies ada yang beragama Katolik. Bahkan Tom Lembong ini kan jelas-jelas orang nomor 1 di dalam timnya Anies loh ya. Tetapi kalau digabungkan antara Anies dan Muhaimin, ya Tom Lembong ini adalah orang nomor 2. CEO kaptennya dari Anies itu nomor 1, tetapi dalam struktur CEO kaptennya orang nomor 2. Sekali lagi karena yang nomor 1 adalah Sudirman Said. Sedangkan kaptennya sendiri adalah seorang Habib, yaitu Habib Muhammad Syauqi Alaidrus. Oleh sebab itulah sudah saatnya nih, kalau Anies Baswedan membela mati-matian terhadap Tom Lembong, maka para habaib yang lain dan para muhibbinnya, ya bagaimana, harus membela Tom Lembong atau bagaimana? Nah, kalau harus membela Tom Lembong, ya para habaib dan muhibbin, ya silakan karena hidup itu suatu pilihan. Tetapi ingat, jangan membawa-bawa masalah agama di dalam politik kekuasaan. Maksudnya yang sudah kita jelaskan tadi, jangan mengklaim sepihak yang seolah-olah paling benar, agamanya paling benar. Kita harus sadar bahwa di dalam tim Anda juga ada orang Katolik, bahkan tim nomor 1 dari timnya Anies. Oleh sebab itu sekali lagi, kita di dalam menjaga kedamaian, ketentraman, persatuan dan kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita amalkan ajaran kita masing-masing, kita amalkan, kita bawa di mana-mana. Tetapi kalau dipakai untuk politik identitas, itulah yang kurang adab. Kurang adab, mengapa? Ya karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam pemeluk agama. Maka tidak mengherankan di dalam tim kepemenangan siapapun calon presiden itu, lihat semuanya campur, tidak semuanya adalah orang beragama Islam. Adapun tentang kasusnya Tom Lembong ini sudah viral menyebar di mana-mana. Demikian sekilas informasi ini, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunil akhirah. Lebih kurang mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.